Globalisasi. Dengar kata ini, apa sih yang kebayang? Mungkin sesuatu yang gede, rumit, dan kayaknya jauh banget dari kita ya. Tapi gimana kalau kita bisa melihat dampaknya hanya dari secangkir kopi? Nah, hari ini kita akan menyelami cerita globalisasi yang terjadi saat ini juga di Indonesia. Oke, cerita kita mulai dari tempat yang mungkin banget Anda lewati setiap hari, sebuah kafe. Pemandangan yang kelihatannya biasa aja, tapi kalau kita perhatikan lebih dalam, di situ ada kisah tentang perubahan besar yang sedang dialami sebuah bangsa. Coba deh lihat pemandangan ini, sebuah kedai Starbucks di Indonesia. Ini lebih dari sekedar tempat minum kopi loh. Buat banyak orang, ini adalah ruang ketiga di antara rumah dan kantor. Bahkan jadi simbol status sosial dan penanda pergeseran budaya yang, wow, masif banget. Nah, ini yang membawa kita ke pertanyaan utamanya. Kok bisa sih cuma dari secangkir kopi kita bisa membuka cerita yang begitu kompleks tentang tradisi, perubahan, dan identitas di negara kepulauan terbesar di dunia ini? Yuk kita cari tahu bareng-bareng. Untuk memahami pemandangan di kedai kopi tadi, kita perlu mundur sedikit dan lihat gambaran besarnya. Sebenarnya ada kekuatan raksasa apa sih yang sedang bekerja di balik semua ini? Jadi, apa itu globalisasi? Gampangnya gini deh, ini adalah proses yang membuat batas-batas negara jadi terasa makin kabur. Dunia tuh rasanya jadi menyusut karena kita semua jadi makin terhubung satu sama lain. Dan ini bukan konsep dari luar aja loh. Bapak Sosiologi Indonesia, Selo Sumarjan, menggambarkannya sebagai sebuah proses di mana kita semua di seluruh dunia mulai bermain dengan aturan yang sama, baik dalam ekonomi, komunikasi, maupun budaya. Terus apa sih mesin penggeraknya? Jawabannya satu, teknologi. Coba bayangin, ada internet, satelit, dan transportasi super cepat. Semuanya bekerja barengan mempercepat proses ini secara luar biasa dan menghubungkan ide, barang, serta manusia dengan kecepatan yang tak terbayangkan sebelumnya. Tapi ya gitu, meskipun globalisasi ini menghubungkan kita, dampaknya itu nggak sesederhana itu. Ini tuh kayak pedang bermata dua. Menawarkan keuntungan yang luar biasa, tapi di saat yang sama juga membawa tantangan yang gak kalah besar. Nah, disinilah kita bisa lihat konflik utamanya. Di satu sisi, globalisasi membawa kemajuan ilmu pengetahuan, standar hidup jadi lebih baik, keren kan? Tapi di sisi lain muncul juga gaya hidup konsumtif, sikap individualis, dan kesenjangan sosial yang bisa jadi makin lebar. Ini adalah dilema yang dihadapi Indonesia saat ini. Sekarang, yuk kita lihat lebih dalam lagi bagaimana pertarungan antara dampak positif dan negatif ini terjadi langsung di jantung budaya Indonesia menantang tradisi-tradisi yang sudah dipegang teguh selama berabad-abad. Disinilah terjadi pertemuan dan kadang-kadang benturan antara yang lama dan yang baru. Nilai-nilai yang sudah mengakar dari dulu sekarang dihadapkan pada pengaruh global yang datang dengan sangat cepat. Coba lihat pergeseran ini. Semangat gotong royong, yang intinya adalah tentang komunitas dan kebersamaan, sekarang mulai berhadapan dengan sikap individualistik, di mana pencapaian pribadi jadi fokus utama. Ini salah satu ketegangan inti dari globalisasi. Kita kembali lagi ke contoh Starbucks. Nongkrong di sana itu seringkali bukan lagi soal rasa kopinya, tapi soal prestijenya. Ini adalah cara untuk menunjukkan bahwa saya adalah bagian dari dunia modern. Jadi, ini adalah konsumsi simbol, bukan sekedar konsumsi produk. Mari kita lihat lebih spesifik ke kopinya. Kopi tubruk, cara penyajian kopi yang sangat khas Indonesia, seringkali dianggap ketinggalan zaman. Masyarakat cenderung lebih bangga minum espresso yang dibuat dengan mesin canggih, bukan karena rasanya, tapi karena citra modern yang melekat padanya. Tapi, apa budaya kita cuma pasrah menerima? Tentu tidak dong. Budaya itu bukan korban yang pasif. Sebaliknya, masyarakat Indonesia secara aktif dan kreatif merespons gelombang globalisasi ini. Pertanyaan ini penting banget. Apakah internet dan media sosial hanya menjadi alat yang menyebarkan budaya global dan melenyapkan tradisi lokal kita? Ternyata jawabannya jauh lebih kompleks dari itu. Nah, disinilah paradoksnya. Internet yang sama yang membawa K-pop dan Netflix ke ruang tamu kita juga menjadi alat yang ampuh untuk melestarikan budaya. Seniman lokal menggunakannya untuk promosi, komunitas membuat arsip digital, dan festival budaya bisa disiarkan ke seluruh dunia.
Dari sini kita bisa melihat ada dua respons utama yang muncul. Di satu sisi ada perlawanan, sebuah upaya sadar untuk melindungi dan mempertahankan keaslian budaya. Di sisi lain ada adaptasi, sebuah cara cerdas untuk mengambil elemen global dan memadukannya dengan kearifan lokal. Dan adaptasi ini melahirkan fusi yang luar biasa kreatif. Kita lihat musik gamelan dipadukan dengan musik elektronik, motif batik menghiasi gaun-gaun modern, dan resep rendang diolah dengan teknik memasak global. Budaya kita tidak mati, ia berevolusi. Di sisi perlawanan, ada upaya yang gak kalah penting. Komunitas-komunitas berjuang merevitalisasi bahasa daerah yang terancam punah, menyelenggarakan festival untuk merayakan tradisi, dan secara aktif mendidik generasi muda akan pentingnya akar budaya mereka. Jadi, setelah melihat semua benturan dan perpaduan ini, apa artinya semua ini bagi identitas seorang Indonesia di dunia yang semakin terhubung? Kesimpulan utamanya adalah bahwa hubungan ini sangat kompleks. Globalisasi memang membawa tantangan, tapi juga memberikan panggung dunia bagi budaya lokal untuk bersinar, untuk berinovasi, dan menjadi lebih dinamis dari sebelumnya. Hasil dari semua ini adalah apa yang sering disebut identitas hibrida. Seseorang bisa sangat mencintai musik gamelan dan di saat yang sama menjadi penggemar berat K-pop. Memakai batik sambil menonton serial Netflix, menjadi lokal dan global pada saat yang bersamaan. Dan ini meninggalkan kita dengan sebuah pertanyaan untuk direnungkan. Ketika dinding antar negara runtuh dan budaya mengalir dengan bebas, apa yang menjadi jangkar identitas kita? Mungkin jawabannya terletak pada kemampuan kita untuk secara sadar memilih, memadukan, dan merayakan semua bagian yang membentuk diri kita. Terima kasih telah menyimak.